Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mungkin hari ini saudara sudah siap-siap bersama keluarga atau mungkin ada anggota keluarga yang belum siap. Ayo segera panggil, yuk sama-sama kita akan beribadah, kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami tahu kasih-Mu tersedia buat kami. Bukan hanya kasih-Mu Tuhan, tetapi segala yang baik itu Tuhan telah sediakan buat setiap kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Sambil kami memuji, memuliakan Engkau, kami tahu biarlah hati-Mu itu disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama memuji Tuhan.
Sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Biarkan Tuhan melawat kita, biarkan Tuhan menjamah seluruh hidup kita. Amin.
Betapa banyak kita yang mengandalkan Tuhan. Katakan, Tuhan, hanya Engkau yang menjadi andalanku Tuhan. Hanya Engkau yang jadi harapanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Untuk itu kami berdoa, kiranya firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Buat kami mengerti, buat kami paham betapa Tuhan telah menebus kami, betapa Tuhan telah mengangkat kami, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Sesungguhnya hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kasut yang Terkoyak. Kenapa saya bilang ini penting? Karena ini berhubungan dengan apa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ini Bapak Ibu. Setidaknya ada 3 elemen penting yang tercatat dalam Alkitab yang itu hubungannya dengan status seseorang. Elemen itu adalah cincin, pakaian atau jubah, dan yang ketiga adalah sepatu atau kasut. Saya tidak akan membahas semua, saya akan membahas tentang kasut saja. Apa fungsinya, apa maknanya, dan apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kasut ini. Seperti judul saya tadi, kasut yang terkoyak. Sebagai pendahuluan saya akan menyampaikan sebuah kebenaran bahwa fungsi dari kasut, yang pertama itu adalah sebagai tempat, bukan sebagai tempat, sebagai alas bagi kaki seseorang yang bebas, bukan budak. Karena pada waktu itu memang kenyataan alam dari Israel tidak sepenuhnya datar, ada yang berbatu. Dan orang yang memakai kasut itu pasti bukanlah orang yang budak. Dia orang yang bebas, dia tidak terikat oleh apapun juga. Maka dia menggunakan kasut. Tapi jika seorang budak, maka dia akan menanggalkan atau tidak memakai kasutnya. Dan hari ini Bapak Ibu, apakah makna dari kasut yang terkoyak itu? Ternyata ada 2 makna utama dari kasut yang terkoyak. Makna yang pertama adalah
ketika seseorang harus menanggalkan kasutnya, itu yang pertama dia harus menanggalkan keakuannya, menanggalkan keegoisannya. Kenapa begitu? Karena Alkitab berkata dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Alkitab bilang begini, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Menanggalkan kasut di sini punya pengertian bahwa orang itu harus menanggalkan keegoisannya, kemampuannya, apa yang dia punya, status hidupnya. Dan kemudian mengakui keilahian atau kemahakuasaan dari Tuhan kita. Nah, kisah ini adalah di mana Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah penglihatan. Dan ketika Musa melihat hal itu, Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu. Punya pengertian, kamu gak bisa datang kepada Tuhan, kamu tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus, itu dengan mengandalkan kemampuan, sangat tidak bisa. Mengapa harus ditanggalkan? Karena memang zonanya Tuhan adalah zona kekudusan. Kita tahu bahwa kekudusan bukan produk kita. Kekudusan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan kita harus tinggal di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi sesuatu hal yang mungkin struggle atau bergumulan kehidupan. Coba cek, jangan-jangan keakuan kita, jangan-jangan kesombongan kita, jangan-jangan kemampuan kita yang kita andalkan. Apalagi hari-hari ini itu sedang mewabah virus corona. Wah enggak apa-apa, enggak masalah, uangku masih banyak. Enggak masalah, harta bendaku masih banyak. Mengandalkan kekayaan. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan kekayaan kita, kemampuan kita, itu sama saja kita tidak menanggalkan kasut kita. Dan hal itu tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Yesus sebagai Tuhan, hanya orang-orang yang mengandalkan Dia seumur hidupnya yang nanti akan terus dipelihara. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab 1-2 Samuel dan Raja-Raja, itu di mana Daud dan Salomo itu ada peralihan kepemimpinan, itu kalimatnya jelas begini. Ketika Tuhan berbicara kepada Salomo, jika engkau baik-baik menurut perintahku, melakukan segala ketetapanku seperti yang ayahmu Daud lakukan. Nah jelas ini. Jadi ternyata kekokohan kerajaan Salomo itu ditentukan dari dirinya sendiri. Bagaimana dirinya tidak mengandalkan hikmatnya sekalipun dia pintar, tidak mengandalkan kekayaannya sekalipun dia memang kaya, tidak mengandalkan apa yang dia punya sekalipun dikagumi banyak orang. Dan untuk datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perlu namanya kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, khususnya di waktu-waktu ini. Kita menanggalkan segala yang kita punya, kita menghambakan diri Tuhan, aku enggak bisa, aku tolonglah aku Tuhan. Kadang-kadang kita enggan dan tidak bisa berdoa kepada Allah. Hanya karena apa? Kita masih merasa mampu, kita masih merasa hebat, kita masih merasa aku bisa kok. Ketika semuanya itu kita pakai dan kita datang kepada Tuhan dengan keakuan itu, maka saudara tidak layak. Saudara harus tahu bahwa ketika datang kepada Tuhan, harus datang dengan penuh kerinduan, penghambaan diri kita kepada Tuhan. Bukan kekuatan, bukan apapun juga, tapi karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi penanggalan kasut itu berbicara masalah penanggalan keakuan, keegoisan kita. Yang kedua ini, penanggalan kasut itu berbicara tentang kalah perang. Kok kalah perang? Karena tradisi pada waktu itu, jika sebuah bangsa yang menang perang, maka akan melucuti senjata bangsa lain. Dan bukan cuma senjata saja, ternyata
mereka harus menanggalkan kasutnya. Supaya apa? Supaya ketika mereka diarak jadi tawanan, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Jadi lambang penanggalan kasut yang kedua ini memang berarti tidak baik atau menderita kekalahan. Saudara ketika menanggalkan kasut karena kalah perang, berarti saudara menjadi tawanan, menjadi budak. Saya pernah melihat sebuah penglihatan Bapak Ibu, ada orang yang berjalan tertatih-tatih. Saya melihat dalam penglihatan itu kakinya itu berdarah-darah. Loh, kenapa kakinya berdarah-darah? Saya perhatikan, saya sesama ternyata mereka tidak menggunakan kasut. Dan Roh Kudus langsung mengajarkan kepada kita, inilah orang-orang yang berjalan tidak menggunakan kasut. Dia kalah perang, dia menjadi budak, dia menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mungkin saat ini sedang mengalami kekalahan dalam kehidupannya. Dan saya tidak tahu peperangan apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi sekarang ini. Mungkin saudara menghadapi peperangan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan hal-hal yang lainnya. Saya beritahu kepada kita bahwa Yesus sudah mengalahkan peperangan itu di kayu salib. Minggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Bukan hanya sekedar sebuah peringatan biasa, tidak. Tapi ini ada sebuah kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali betapa Yesus sudah memenangkan peperangan buat saudara dan saya. Tapi saya kok kalah Pak, saya jadi budak Pak, saya jadi budak kekhawatiran saya jadi budak hal-hal yang lainnya, saya kalah. Ya, tadi di poin yang pertama, mungkin kita masih mengandalkan kekuatan kita. Saya suka dengan sebuah kalimat yang pernah saya baca di sebuah buku. Kalimat ini berkata demikian, bahwa ada kalanya Tuhan itu untuk membangun baru, dia harus menghancurkan semuanya. Tapi kemudian dibuatlah sebuah bangunan baru. Kenapa harus dihancurkan? Karena mungkin kalau tanpa dihancurkan masih ada sisa-sisa egoismenya. Dan kalau hari ini Bapak Ibu mungkin sedang menghadapi pergumulan terberat dalam kehidupan saudara. Saya berikan tahu, datang dengan kerendahan hati. Dan berkata, Tuhan aku perlu Engkau, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau. Dan setelah kita datang dengan kerendahan hati, saya beritakan sebuah kabar gembira. Yesus sudah mengalahkan peperangan kepada kita. Yang perlu saudara katakan kepada dirimu adalah, bangkitlah hai jiwaku, berjalanlah dengan Tuhan. Bukankah Alkitab pun berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Jelas di sini memberikan kepada kita pengertian bahwa Yesus yang kita sembah sudah menyelesaikan segala peperangan kita. Bahkan pencobaan yang kita alami sekarang itu Tuhan memberikan jalan keluarnya. Mari pakai kasut saudara kembali. Bukan kasut keegoisan, bukan kasut kemegahan diri sendiri, tapi kasut di mana kita, Tuhan aku perlu Engkau. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Dia mengembalikan posisi kita sebagai anak Allah. Dan dia juga mengembalikan keadaan kita. Yang tadi jadi orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa, bahkan diangkat menjadi anak. Dan jangan lupakan ini, Yesus mengangkat kita kembali. Dan saudara akan bisa menghadapi peperangan ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan yakinilah bahwa Tuhan akan membawa engkau dalam sebuah kemenangan demi kemenangan. Saya menerima beberapa orang WA, Messenger dan WA
di nomor gereja itu, Pak bantu kami sedang membutuhkan pertolongan karena sudah tidak bekerja. Ada lagi seorang ibu yang sudah beberapa waktu narik ojek online tapi tidak terdapat pendapatan sama sekali. Dia messenger saya dan kalimatnya saya suka, sekalipun saya tidak dapat orderan Pak, saya tahu Tuhan itu baik bagi saya tidak perlu takut. Yes, jangan pernah takut. Hadapi peperangan saudara, karena kekuatan Tuhan telah diberikan kepada saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-37, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kejelasan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi Anda telah ditentukan Tuhan, bukan menjadi pecundang, bukan kalah, tapi saudara sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi pemenang. Pakai kasut yang Tuhan telah berikan kepada saudara, pakai kembali. Berjuanglah dengan Tuhan, bertempurlah dengan Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri, tidak dengan akal kita, tidak dengan kemampuan kita, tidak, tapi mengandalkan Tuhan, mengandalkan strateginya. Gunakan iman saudara dalam mengalahkan kegentaran, kegelisahan, dan ketakutanmu hari ini. Karena iblis tidak bisa mencuri. Dia tidak bisa mengambil imannya, kecuali kita sendiri yang menyerah kepada keadaan. Iblis nggak bisa panik, kecuali kita, ya sudahlah terserah. Tapi selama kita tidak menyerahkan kepada kekhawatiran hidup kita, iman kita tidak diserahkan kepada kegelisahan kita, maka tidak ada apapun dan siapapun yang bisa mengambilnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menegaskan kepada kita hari ini bahwa kasut yang terkoyak yang dimiliki oleh manusia, oleh Tuhan Yesus sudah digantikannya. Laut yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang handal. Kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu, jangan pernah takut. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Pertempuran ini sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Yang saudara perlukan hanya percaya dengan caranya, percaya dengan apa yang Dia katakan dan berjalan di dalamnya. Yesus sudah bangkit bagi kita. Kemenangannya sudah diproklamirkan di segala dimensi kehidupan. Yakini, imani, percayai bahwa Yesus memberikan engkau jalan keluar atas permasalahan kehidupan yang hari ini Bapak Ibu alami. Jangan takut, jangan gentar. Kasutmu sudah tidak terkoyak lagi. Engkau akan dibawa Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sekalipun untuk memperoleh kemenangan, saudara harus berperang, saudara harus bertempur. Tapi pertempuran saudara bukan mengandalkan kekuatan, tapi pertempuran yang Tuhan sendiri melakukannya. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang bisa mengalahkan kuasa Yesus Tuhan kita. Hari ini saya meyakini kasut saudara tidak terkoyak lagi. Saudara berjalan gagah dengan Tuhan, membawa panji-panjinya, merebut kemenangan, mengusir kegentaran, menghilangkan kegelisahan, dan hadapi ketakutanmu bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, Engkau mengembalikan posisi hidup kami. Dari orang berdosa kepada orang yang dilayakkan, bahkan diangkat menjadi seorang anak. Kalau dulu posisi kami seperti seseorang tentara yang harus menanggalkan kasutnya. Sekarang kami sadar oleh karena Kristus kami diberikan kasut yang baru. Yang punya pengertian status kami bukan budak. Status kami bukan pecundang.
Status kami bukan pengecut, tapi kami adalah tentara-tentaranya Tuhan yang akan terus berperang menghadapi kenyataan ini. Sekalipun kenyataan ini mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tapi akan terus menjalaninya. Sebab yang kami yakini, yang kami tahu, yang kami percayai bahwa Tuhan akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih ya Aba, hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi kami punya Roh Kudus, pribadi tanpa batas, yang akan memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru. Buka hati pikiran umat-Mu yang menyaksikan streaming pada hari ini. Buat mereka percaya dan meyakini sepenuhnya bahwa Yesus sudah memenangkan peperangan ini. Terima kasih ya Aba, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah menikmati firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya setiap kita boleh dikuatkan kembali iman kita, ya, untuk kita mengiring Tuhan Yesus, dan kita percaya kita sudah ditetapkan Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Mari kita sama-sama, kita akan tundukkan kepala kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, betapa besar dan dahsyat kasih karunia-Mu buat setiap kami. Engkau yang telah memilih kami dan menetapkan kami menjadi umat tebusan-Mu, di mana Engkau telah melakukannya semuanya bagi kami. Engkau telah bertempur, Engkau telah berperang dan bertarung bagi kami, dan menjadikan kami ini lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami dan penuh dengan kasih karunia. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa pertempuran yang dimenangkan ini bukan oleh karena gagah, bukan karena kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi kemenangan yang Engkau terima ini adalah dari pengorbanan dirimu sendiri. Naik ke atas kayu salib, menjadi korban yang sempurna bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar agar hidup kami betul-betul kami mau mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Sebab kami tahu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan kuda, kereta, atau banyaknya pasukan. Tapi Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Tuhan yang sudah menang itu. Terima kasih, kami bersyukur dan biar kami belajar ya Tuhan. Agar kami juga belajar untuk kami boleh menjadi orang-orang yang menang. Yaitu dengan cara kami mengalahkan diri kami sendiri. Itulah pertempuran kami, itulah peperangan kami, yaitu melawan hawa nafsu kami, mematikan setiap ego dan keinginan daging kami. Agar kami boleh manunggal dengan kasih Kristus, kami boleh manunggal dengan kemenangan Kristus itu sendiri. Jadikan kami berkat, jadikan kami Tuhan boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Hidup kami akan terus bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh dikuatkan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan terlebih Roh Kudus mengurapi kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kami berbahagia. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya menuruti akan setiap Taurat Tuhan, merenungkan itu siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Maka hidupmu akan beruntung, perjalananmu akan berhasil dan hidupmu diberkati Tuhan senantiasa. Engkau seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, dan engkau tidak akan pernah mengalami layu dan engkau tidak pernah mengalami kekeringan itu. Tetapi engkau adalah pohon yang berbuah di segala musim. Hidupmu bisa menjadi berkat dan boleh menyatakan akan kemuliaan Tuhan.
kuatkan dan teguhkan hatimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya hidup kita ini lebih daripada pemenang. Oleh karena Kristus Yesus, Dia sudah menang. Dia yang maha tahu, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha hadir. Dia bersama-sama dengan kita hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Terima kasih yang percaya diberkati Tuhan dan menjadi umat pemenang. Mari sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan. Doa malam lawatan live streaming akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.00. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkannya lewat Facebook Geraha Betani Blora atau lewat WhatsApp 082142476262. Doa puasa raya 40 hari dimulai tanggal 19 April sampai 28 Mei 2020. Jemaat dapat mempersiapkan diri. Ibadah minggu live streaming akan dilakukan 2 kali, pagi dan sore pada pukul 7 dan pukul 5 sore. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di rekening BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.